saiki arek enom ndi sih sing seneng ngobrol nang agama. Akeh tapi jatuhi sok-sokan. Cuman waktu iku sing gatheh orang tua ketika oke lah yo wis lakon nurut ae pilihane anak. Ketika ono mbresete, kadang gak nulungi. Cuman lho kan. Apa jare bapak? Lho kan Anak wis lho kan iku wis kayak hancur itu yang masuk kedokteran harus ngasih ambulan sama jenazah satu. tumbal, Cuk. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Red Podcast ini obrolannya sangat-sangat berat. Apa tuh? Kenapa kok sangat berat? Emang biasanya enggak? Biasanya enggak berat? Biasanya berat, tapi ini sangat berat. Sangat berat. Biasanya paling ngobrolin tentang relationship, ngobrolin tentang friendship. Nah, this one we talk about soundship. Iya. Enggak. Enggak. Kita mau ngobrolin tentang orang tua nih. Orang tua. Semua orang pasti punya orang tua dong. Awalnya pasti punya orang tua. Pasti, kecuali Nabi Adam. Betul. Ya, betul. Ya. Langsung ada. Nah, maksudku gini loh, beberapa orang mungkin ya, ini nggak semua orang tua. Menurutku beberapa orang tua itu kayak terlalu ngatur anaknya. Terlalu strict ya. Yes. Strict parents berarti. Yes. Ini kalau misalnya dimulai dari aku nih. Terus terang kalau misalnya aku waktu itu nggak ngeyel, kayaknya sekarang aku bakal jadi ustadz atau kiai, Pak. Berarti tetap di Gresik ya, nggak mungkin keluar Gresik ya? Iya mungkin kalau ada job ustadz atau kiai di Surabaya ya. atau di Jakarta atau manapun. Karena orang tuaku basicnya tuh agamis, terus jadi mudin itu kayak apa ya? What is mudin? Mudin, this not smoker. Not smoker? Not smoke cigarette. Apa cok hubungannya? Kan ada rokok merek mudin. Ada maksudnya yang tugasnya itu kayak mimpin tahlil istighosa, mandiin jenazah, nikahin orang. Pokoknya itu agamis banget lah. Indonesianya apa mudin? Apa ya? Menteri Agama cabang desa. Menteri Agama ya, Menteri Keagamaan ya. Cabang desa. Nah, aku waktu itu dari TK, MI, MTS sampai SMA berarti itu pendidikannya Islam semua. Islam ya? Di yayasan pondok pesantren. Terus waktu kuliah tuh kuliahnya Alah. Enggak. Maksudnya di universitas negeri dengan jurusan yang umum. Awalnya disuruh ya ke Universitas Islam Negeri di UIN gitu. Tapi aku nggak siap, Pak. Kenapa? Kan cuman kuliah, apa hubungannya? Siap nggak siapnya itu? Iya, karena my passion gitu loh. Your passion. Iya, bukan perkara. Tapi kalau ngomong passion ya, yes. Ngomong masalah passion dengan perkuliahanmu kan nggak nyambung, Pak. Ternyata nggak nyambung. Anda bilang kuliah itu apa di UIN nggak mau, soalnya passion kamu bilang gitu. Ternyata di job sekarang, pekerjaan sekarang nggak ada sama sekali ada hubungannya dengan kimia. Iya, ada perusahaan liquid ada kimianya dong. Iya, tapi kan Anda tidak membuat liquidnya, Anda konten. Iya, tapi ya maksudku saiki arek enom ndi sih sing seneng ngobrol nang agama. Akeh tapi jatuhi sok-sokan. Cuman waktu iku aku dikongkon belajar agama dan menyiarkannya. Nah, mungkin belajarnya itu bisa menyiarkannya itu yang susah. Iya, karena beban, Pak. Karena mungkin apa ya, menyiarkan agama ketika di tempat yang salah itu bakalan dipandang negatif sama sebagian orang. Iya, benar. Contohnya nanti kon agama banget, apa islami banget, apa sih kon ojo tadi ustadz online. Kebanyakan sekarang itu kebanyakan kayak gitu. Soalnya kayak ada misalnya kayak cewek-cewek yang bajunya minim, terus ada yang komen, "Mbak, auratnya ditutup dong." Nah, itu pasti banyak bakalan kayak, "Ngapain sih lu jadi ustadz online?" Pasti kayak gitu. Kita mengingatkan agama serba salah. Makanya kalau di tempat yang salah itu kalian sebaik apapun bakalan dianggap negatif sama orang. Benar. Contoh aja wes, kalau misalnya ada cewek nih cantik banget di IG, tapi mohon maaf ya, bionya tuh kayak surat-suratan. Cowok mau deketin kayak, aduh, imanku kayaknya nggak setinggi itu deh. Langsung kayak mundur. Padahal begini nang Hollywood. Wah. Loh, soalnya banyak. Yang bionya agamis tapi kelakuannya oportunis. Feeds-nya pakai hijab, terus kayak wah itu kayak islami banget lah, ngaji story-nya. Tapi di malam hari
bertemu saya Di di klub malam. Oke, siapa tahu dia mau ceramah. Enggak kan minum bareng. Oh, Kan oke. minum bareng. Kenal apa Anda? Cocok. Iya, iya, iya. Anda itu mau nikah. Iya, iya, maaf. Fokus, Anda- fokus. Anda itu mau nikah. Kalau misal saya nurut ya mungkin sekarang nggak jadi kayak gitu, tapi alhamdulillah waktu itu aku berani ngeyel. Berani enggak aku nggak pengen kuliah jurusan yang kayak gitu. Aku takut aku nggak bisa, aku pengen kuliah yang aku bisa menurutku waktu itu. Ya udah akhirnya ngambil jurusan kimia. Nah, beberapa orang tua ada yang bener-bener stretch banget. Untungnya orang tua aku masih bisa ngalah. Banyak kan orang tua yang kayak ngatur-ngatur, kamu harus kuliah kedokteran, kamu harus kuliah ke FKM atau apapun itu. Lah kalau orang tuamu? Kalau orang tua aku sih tipikal yang membebaskan anak-anaknya sih. Mau kuliah apa, mau jadi apa terserah. Termasuk minum-minum ya, bebas ya? Goblok. Lah, kan tanya ya. Ya enggak dong. Oke. Ya mana ada orang tua yang merelakan anaknya. Lah, siapa tahu owner Holy Wing enak kau sama teman atau nang Holy Wing dewe ae. Ya, Bunus. ngono. Ya apa? Ya apa? Ya enggak sebebas itulah. Ya, Oke. maksudnya membebaskan ya. Kamu mau maksudnya kuliah apa, jadi apa ya terserah, yang penting tanggung jawab lah. Oke. Gitu. Fair ya. Fair. Tapi pernah nggak ada aturan dari orang tuamu yang kayak nggak iso iki. Sampai rada eyel-eyelan lah. Apa ya? Nggak ada sih, soalnya dari dulu aku ngeyelan. Oke. Jadi lupa mana yang aturan, mana yang apa yang strict banget sampai aku itu nggak bisa ngapa-ngapain sampai aku ngeyel. Masalahnya semua tak eyel. Ya ancen dapuranmu berarti sing salah, Cuk. Ya enggak sih, ya enggak gitu juga sih. Lah kabeh mbok eyel lho. Makanya aku lali, opo sing tahu diatur sampai MS. Oke. Ya wes maksudku gini loh, inti dari podcast ini ya harapannya ini kalau misalnya ada orang tua yang punya anak ya maksudnya jangan terlalu strange gitu loh. Jangan terlalu Strange, aneh dong. apa? Stretch. Terlalu kaku. Ya. Jangan terlalu kaku karena tiap zaman itu beda-beda termasuk zaman jenengan. Mungkin ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya jangan diterapkan kepada anak Anda. Aku dokter nih, anakku udah dari dokter, nggak ngono, Bos. Nggak ngono. Kon maksudku dalan uripe uang kono sing ero, Pak. Orang tua bisa mengarahkan tapi nggak bisa memaksa. Kayak gitu. Ya kalau misalnya anaknya emang mau jadi dokter nggak masalah, orang tuanya malah bisa bantu. Ya. Kan lebih bisa jalur belakang gampang. Banyak gitu soalnya. Iya banyak, tapi khusus orang kaya cuy. Oh iya benar juga. Ada tuh yang masuk kedokteran harus ngasih ambulan sama jenazah satu. Tumbal, Cok. Lah, iya. Ada soalnya di Surabaya, wah keluarganya dokter semua. Ada. Oke, ya kaya bro. Orang tua aku nggak pernah nyuruh aku jadi dokter. Kaya emang. Oke. Emang kaya, janganlah nanti ada yang tahu. Cowok apa cewek? Apa? Cowok apa cewek? Orang tuanya, cowok cewek orang Ya tuanya. enggak, maksudnya yang temenmu. Apa? Yang temenmu cowok apa cewek? Enggak lah. Ya udah. Soalnya banyak orang yang tahu. Masalahnya. Oke, banyak orang yang tahu. Famous banget berarti. Famous. Bu Risma pasti. Enggak, Cok. Bu Risma famous dong. Bu Risma kan guru dokter. Oh ya. Terus ini, itu kan dari bidang pendidikan kan. Ada lagi yang cukup sering ini. Perjodohan. Waduh, Itu kan orang tua tuh punya standarnya relate sendiri. banget itu. Sama? Sama orang-orang. Ailanda, kamu dijodohin sama siapa? Enggak, kok- Selama bukan sama Anggora sikat lah. Enggak, Cok, enggak pernah dijodohin. Enggak pernah? Enggak. Aman. Lah, orang tua itu kayak punya standarnya gitu loh. Nah, kamu harus nikah sama yang kayak gini biar masa depanmu gini. Nah, itu kan sosokan jadi paranormal. Sosokan jadi dukun gitu loh. Enggak, itu biasanya keluarga yang pertama ya, yang kayak gitu ada kriterianya itu. Yang pertama orang kaya pasti. Anjir, aku miskin ya ngono Oh iya tah. Iya, Cuk. Oh ini enggak, yang kedua agamis. Ya. Nah, yang satu kaya, yang kedua agamis, yang tiga yang punya anak perempuan. Nah, itu biasanya. Oke. Kalau anak perempuan soalnya kan yo kalau bisa nyari suami yang insya Allah kaya raya, yang keluarganya itu dari keluarga berada, pasti orang tua nyarinya yang kayak gitu. Sabar. Sama kali nandai pernah ditolak wong tua ya arek wedok. Ternyata ganteng tok sik kurang, Bos. Kurang. Zaman saiki soge, Bos. Anjuk sing ganteng ae sambut apa kabar sing elek, Cuk? Cuk, kon tangkane lek elek
Sogeo. Ya. Aja sampe kono selek, miskin. Nek ganteng oh banget. Iya, ambek soge. Tetep ono sogene tetep. Iya, tapi maksudnya gini loh, kita kan nggak bisa milih nih, kita dilahirkan dari keluarga yang Iya, mana. betul. Kalau misalnya bisa milih, aku ya pengen dilahirkan dari keluarga Paris Raffi Hilton, Ahmad. Pak. Hah? Janjo Paris Bergure, bro. Ya mesti kaya raya banget, tapi masku, aku nggak tahu ya, mas. Aku juga nggak berharap sih. Ada beberapa orang itu, ya jalan takdir orang kan beda-beda. Kalau misalnya semua orang jalannya lurus, kayaknya nggak mungkin, atau mungkin itu tanda kiamat. Nah, jalan orang kan masing-masing nih. Ada sih yang nggak tahu, mungkin orang ngelihatnya tuh dari jatuh, waduh ini berat banget nih, berat banget. Itu menurutku sampai nyari cewek itu sulit banget loh. Lah itu di sini bukti kalau misalnya jodoh nggak ada yang tahu, bener kan? Sekarang gini, ada temenku waktu itu nikahin cewek dalam keadaan gaji 700 sebulan, bro. Terus Direstuin dong. Tapi ya nggak tahu, maksudnya mungkin ya orang tuanya tuh kayak mungkin udah istikharah atau ya modal yakin sama anaknya. Kalau misalnya koni duwe anak wedok dilamar arek dalam keadaan gaji 700, mbok kekno nggak anakmu? Aduh, Mbok kekno nggak? susah sih ini pertanyaannya. Soalnya ibaratnya aku sendiri kalau jadi cowok misalnya penghasilan kayak gitu terus ditolak itu ya Wajar, memaklumi. Iya wajar dan sakit Loro, hati juga. benar. Itu makanya kan dilemanya di situ. Kalau kita memposisikan sebagai pria sendiri, kalau kita sebagai pria yang tersebut yang gaji 700.000 sakit kalau masa ditolak. Tapi sebagai orang tua, Dah, yo mikir. ayolah, aku pengen duwe calon mantu sing seenggak bisa ngangkat derajat lah kayak gitu. Oke. Iya. Tapi sekarang ya. Nah. Itu tahun berapa ya? Tahun 2015 kalau 16 dia nikah dalam keadaan gaji segitu. Sekarang gaji nih 9, Bor. Berarti Dengan profesi yang sama. berarti setelah menikah itu ya nambah rezeki ya. Mungkin apakah itu momentum atau jenjang karir nggak tahu. Tapi kalau misalnya nih dalam waktu itu temanku ditolak, terus habis itu nikah sama orang yang mungkin gajinya UMK, kan kayak jauh kan dari 700 ke 400. Tapi UMK terus. UMK terus nah iki songo, Bor. Nah, itu prediksi yang nggak tahu. Nah, orang ini kita nggak bisa 100% nyalain orang tua ya. Nah, ya sama yang jelas anak sama orang tua itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Harus punya komunikasi yang baik. Ya, mah aku pengen kerja gini. Ya, mah aku pengen kuliah gini. Ya, mah aku pengen nikah sama ini. Dijelasin, ngobrol. Dan komitmen. Sehingga ada orang tua ketika oke lah, yowis laku nurut ae pilihane anak. Ketika ono mbresete, kadang gak nulungi. Cuman lo kan. Apa jare bapak? Lo kan Ana wis lo kan iku wis koyo ancur. buateli gak sih? Iya, aduh. Lo kan koyo ancur iya sih, Cuk. Tapi ya tolong lah. Mungkin kan. kalau itu yang tadi direstui 700.000 itu mungkin itu ya komunikasinya Baik. baik, terus kayak ada dia orangnya yang bertanggung jawab, terus kayak bisa meyakinkan orang tua si wanita kayak gitu ya. Aku gini Pak, Bu, saya mau nikah sama anak bapak ya, insya Allah kan pasti insya Allah Pasti insya Allah rezeki saya nanti bakalan segini di tahun ini. Pasti ada prediksinya sih, karena ya jenjang karir kalau misalnya emang dia serius itu bakalan ngerti peningkatannya setiap bulannya berapa, itu mungkin ngerti sih. Iya, udah gitu loh. Kita nggak ada yang tahu yang bakal terjadi di depan. Orang tua nggak boleh ngejudge kalau itu bakal jelek atau bakal bagus. Anak juga nggak boleh ngeyel itu bakal jelek bakal bagus. Itulah fungsinya komunikasi Tapi, yang baik. Awakmu dhewe lek duwe anak wedok sing kayak mau dalam kasus iku. Ya aku pasti cari tahu dulu nih. Dia keluarganya seperti apa nih? Kalau misalnya keluarganya nggak punya track record yang buruk, misal nggak pernah nyolong ayam, kalau misalnya pernah kan ya mau toh, track record keluarga. Terus habis itu aku pasti tanya-tanya, aku nyari info nih, arek iki koncone sopo, cangkruke nang di bejat atau enggak, kelakuannya ya opo. Ya itu yang tak cari tahu, bukan gajinya, tapi attitude dan keseriusannya, bro. Oh berarti itu ya. Ya iki mohon maaf sih. Berarti orang tuanya calonmu ini nggak tanya ya
Kayak Iya. temenmu siapa, nggak tanya-tanya ya. Oh. Track recordmu ya. Gak, Bor. Oh, nggak tanya-tanya. Gini, calon mertuaku Heeh. ngecari aku di YouTube, Pak. Oh, iya? Iya, ngerti konten-kontenku. Ngerti aku pernah tadi gawe konten wedok, ngomong-ngomong kotor nanggonane konten horor. Ngerti dan aku kaget kok. Sumpah kon. Ya wis boleh dan wonge nggak ngelarang, cuman aku nih sungkan. Boleh jogo, aku nggak mungkin ngomong gatel dan lain-lain. Astagfirullah. Contoh. Iya, ya wis, ya alhamdulillah disupport gitu loh. Tapi untung gak ndek kontake kanca-kancamu ya dituakoni macam-macam. Oh, mati awakmu cuk gak direstui cuk. Waduh, aku nggak sebejatiku dong, enggak dong. Aku nggak pernah nggo mlayu duwite arek. Anake wong tau. Gak melayu arek tau. Nah. Gak melayu duit arek gak tau. Enggak, mesti enggak nggo mlayu arek lah. Ya akad suka sama suka lah. Ya wis, sing jelas masa lalu ya wis masa lalu, masa depan ya awak dhewe berusaha semaksimal mungkin. Nek ana ajure ya tulung ngono he wong tuwa, he anak pisan. Guys, yo gak ngerti kesimpulan iki akeh banget, semoga Redclusive bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang penting dari Red Podcast kali ini. Oke? Semoga bisa disimpulkan sendiri ya karena pembahasannya ini agak nganan ngiri. Tapi garis besarnya orang tua. Orang Oke. tua. Nah, buat teman-teman yang mau ngeluh atau yang mau cerita tentang pengalamannya eyel-eyelan dengan orang tua, Bisa duduk ke sini. enggak, tulis di komentar. Enggak. Tulis di komentar. Langsung datang ke sini, duduk sini. Komen dek sini. Nah, intinya komen ya. Di sini ya, langsung komen di sini. Engko editin loh, ono Iya. nang kene nang komen. Oh Nang enggak, kene. gak iso deh. Enggak, ya Allah, editor apa iki? Gak sido. Di komen pokoknya. Ya, saya Muhammad Ubaidillah Syekh Labrar. Saya Nanda Ewo. Signing out and thank you and good yo.